namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kewajiban kita, itu salat subuh berjamaah, dan dirangkai dengan kajian yang kita baru mulai, kajian kitab Al-Kabair yang senantiasa dilaksanakan setiap hari Sabtu selama Ramadan. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala bentuk ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi Pak RT saya nggak kelihatan Pak RT. Pak RT 09, Pak RT Reko Setiawan. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Semoga dalam kajian ini menambah wawasan dan pengetahuan kita, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan menambah ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji, kita dengarkan kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Madari. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qayyim az-Zaili, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di subuh hari ini di bulan Ramadan, di mana pahala kebaikan Allah lipat gandakan, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan waktu mulia di dalam bulan suci Ramadan ini dengan satu amalan yang insya Allah bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai seorang muslim kita harus cerdas memanfaatkan waktu, ya. Setiap waktu itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita dikasih umur panjang, dikasih badan sehat, dikasih rizki, ya, berbagai macam kebutuhan hidup kita, bukan hanya uang tentunya. Rizki itu ada udara misalnya, oksigen yang kita hirup setiap saat untuk bernafas, ya. Ada
detak jantung kita, peredaran darah kita ke seluruh tubuh. Itu semua yang kadang-kadang kurang kita sadari bahwa itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bikinan kita. Ya, darah kita bukan bikinan kita, udara, oksigen bukan kita minta, bukan kita bikin, mesen juga kagak kita, tapi kita tinggal make. Nah, harusnya semua itu tidak bisa lepas. Semua itu harusnya setiap detik kita ucapin terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah, karena semua kebutuhan fasilitas hidup kita ini Allah kasih, adalah dengan cara menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena waktu ini bakal habis satu saat. Umur kita bakal sampai, ya. Dulu kita kecil, lucu, sehat, lari-larian, ya. Terus tumbuh remaja, tumbuh dewasa, tua sekarang, ya kan? Lama-lama pada lemes, lama-lama makin lemah, uban makin banyak. Nah, gitu terus. Ntar lama-lama bongkok dah, ya kan? Bongkok, ya masih umur panjang, masih hidup. Habis itu habis dah. Ya, bergilir sama. Dulu orang tua kita begitu juga. Kita masih kecil, orang tua kita gagah, kan? Tapi kemudian lemah, meninggal, terus muter. Nah, semua itu nanti di hadapan Allah, umur yang udah kita pakai dalam hidup ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan umurnya, waktunya nih. Dikit tapi bermanfaat, dikit tapi berkualitas. Umur pendek. Imam Syafi'i itu umurnya nggak panjang. Di bawah 40 tahun umurnya itu meninggal beliau kan. Tapi ilmunya sampai hari ini kita, semua umat Islam di seluruh dunia ngikutin ilmu beliau sampai hari ini. Nah, itu artinya manfaat hidup kita. Insya Allah orang-orang yang seperti itu di akhirat dia akan tenang nanti dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini. Betulan emang pas di hari Sabtu, banyak yang libur ya, walaupun sebagian ada yang kerja. Kita lanjutkan bahasan Kitab Al-Kabair. Cuman memang tema-temanya yang kira-kira berkaitan saja dengan urusan ibadah kita. Kita akan bahas tentang Al-Kibru. Nah, salah satu jenis dosa besar itu Al-Kibru. Al-Kibru itu apa? Kesombongan. Wah, sombong. Sombong itu dosa ternyata ya. Bahasa Betawinya apa sombong? Belagu. Belagu banget jadi orang. Ya. Ya, Bang Andi, silakan. Al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ajab, banyak istilahnya tuh. Ya, ada takabur, ada al-fakhru, bangga diri, itu mirip dengan ujub. Ya. Ujub dengan kiber itu adik abang. Jadi kalau ujub itu bangga diri masih di dalam hati, merasa lebih, merasa paling, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih pinter dari yang lain, merasa lebih berkuasa. Itu merasa lebih tuh. Itu masih di hati, belum keluar ke sikap. Itu namanya ujub. Waktu sholat dia merasa paling benar, misalnya gitu. Walaupun dia nggak ucapin, tapi hatinya begitu.
Ya. Wah, udah nggak ada lagi dah orang yang paling benar, gua doang di sini. Gitu kan. Di hatinya begitu tuh. Ya kan, merasa lebih dari yang lain. Ujub namanya. Kadang-kadang keluar dalam bentuk sikap, jadi kiber. Kelihatan sombongnya, gitu kan. Suka nyembarangin orang. Nah, itu sikap tuh udah. Nganggap orang remeh, ya. Misalnya sama yang tuaan, manggil lu aja gitu kan, orang Betawi gitu kan. Manggil orang, sini. Orang tua dipanggil begitu, sini. Suka-suka spontan gitu kan. Kenapa? Memang ada di hati sebenarnya, dia merasa lebih. Ya. Pokoknya merasa lebih dari yang lain itulah sifat yang jelek dan itu berdosa ternyata. Berdosa. Karena meremehkan orang. Allah paling gak suka itu. Meremehkan orang itu. Karena kiber itu hanya boleh nempel pada zat Allah. Itu sifat. Buat Allah itu pantas. Allah mau sombong kayak apa juga udah pantas saja. Iya. Lah dia yang punya semua. Yang berkuasa ya Allah. Yang ngatur semuanya Allah. Yang hidupin kita, matiin kita Allah. Kita ini makhluk apa? Apa yang bisa kita lakukan? Semua atas kehendak Allah. Termasuk di dalam ibadah. Kita kuat ibadah, kita rajin, jadi semangat. Itu bukan karena kita prestasi kita, bukan. Betul kita berjuang, saya pengen jadi orang benar. Berusaha saya, pengen sholat yang rajin. Betul. Tapi sampai kita bisa rajin sholat, itu karena tuntunan Allah. Kalau Allah nggak mau kasih hidayah, bisa nggak kira-kira? Belum, banyak orang begitu. Allah nggak mau taruh hidayah di hatinya. Banyak orang yang nggak terpanggil sampai meninggal, nggak sempat ibadah. Banyak kan begitu. Mungkin di hati kecilnya sedikit ada kemauan. Allah nggak kasih hidayah. Ya, jadi kuatnya kita bisa, misalnya kita bisa melakukan sholat sunnah banyak, baca Quran rajin, itu semata-mata karena tuntunan Allah, taufik namanya. Jadi ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu petunjuknya. Nih harusnya begini, nah itu di Quran. Taufiknya itu Allah tuntun caranya nih. Jadi kita enteng. Ibadah yang tadinya kayaknya berat, ogah-ogahan, jadi enteng. Semangatnya tumbuh. Itu karena Allah yang tanemin di hati kita. Jadi bukan karena prestasi. Nggak usah dibanggain dengan ibadah kita. Wah, gue mah alhamdulillah sih. Wah, tahajud udah nggak pernah berhenti sekarang. Jangan, nggak usah diunjukin orang. Buat apaan juga, nggak ada gunanya. Itu hanya akan meruntuhkan amal kita, kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita justru menceritakan itu kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ada firman Allah. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, inni uztu, sesungguhnya aku berlindung, bi rabbi wa rabbikum, kepada Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang yang bersikap sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari hisab, hari akhirat. Ini dulu Nabi Musa menghadapi raja yang paling sombong, namanya Fir'aun. Saking sombongnya Fir'aun itu dalam sejarah ternyata orangnya nggak pernah sakit. Dari muda sampai tua sehat aja, gagah aja, udah berkuasa, ya kan, kedudukannya sebagai raja, terhormat, dilayanin, badannya nggak pernah sakit, jadi nggak pernah merasakan lemah. Saking merasa berkuasanya,
Dia bukan hanya kepengen jadi pemimpin, bukan hanya kepengen pemimpin seumur hidup gitu. Nah, ada orang menjadi raja pengennya seumur hidup. Zaman dulu banyak begitu kan. Bukan hanya itu, tapi dia kepengen rakyatnya itu nyembah dia. Udah saking dia merasa tinggi. Sehingga dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku enggak mau tahu ada Tuhan selain aku yang kalian sembah. Wah, udah ngaku Tuhan jadinya dia. Firaun. Ya. Jadi kesombongan yang luar biasa, bahkan dia pernah nantang Allah. Dia pernah nantang Allah. Dia punya ahli teknologi, ahli bangunan, namanya Haman. Haman itu diperintahkan coba bikin bangunan yang tinggi. Saya pengen ketemu Tuhannya Musa. Wah, sampai begitu tuh Firaun. Akhirnya apa? Allah hancurkan dengan cara dilecehkan. Ya kan? Hanya dengan seorang anak bayi yang Allah kirimkan kepada dia. Akhirnya dia hancur di tangan Nabi Musa, anak yang diasuhnya sendiri. Kan Fir'aun itu waktu jadi raja, nah itu dia namanya manusia. Dia sombong, dia sok berkuasa, merasa paling gagah, paling kuat kekuasaannya, nggak ada yang ngalahin. Tapi di hati kecilnya ada rasa takut. Nah itu manusia tuh, nggak bisa dipungkirin itu. Di hati kecilnya ada perasaan takut. Apa yang dia takutin? Dia takut kekuasaannya ini hancur. Dia takut lepas kerajaannya, digantiin orang. Itu dia nggak mau. Karena udah dia merasa mencintai kekuasaan itu. Kan orang kalau udah berkuasa begitu, nggak mau lepas bawaannya, ya kan? Pengen lagi, pengen perpanjang lagi itu kan? Manusia juga begitu. Udah dibatasin, nggak mau, pengen lagi gitu, nambah terus. Itu manusia, ya. Nah, kalau di Indonesia berapa periode tahu gitu ya? Kita nggak tahu dah. Tapi akhirnya di situ justru rasa ketakutannya itu Allah buktikan. Dia karena rasa takutnya dia nggak mau ada generasi muda yang pinter, terutama anak-anak laki yang pinter dia nggak mau. Jadi setiap ada perempuan lahir, ibu-ibu lahir anak laki itu dibunuh pasti. Biar nih rakyat jadi perempuan semua. Kalau perempuan malah ada gampangan kan, nurut-nurut gitu kan. Ditekuk juga diam istilahnya kan gitu. Akhirnya setiap ada bayi lahir yang laki-laki dibunuh. Kejamnya luar biasa. Ya, bukan hanya sombong tapi kejam. Nah, dari situ Allah hancurkan dia. Karena rasa ketakutannya itu kekuasaannya diambil sama anak-anak laki-laki yang pinter nanti. Akhirnya ketika Nabi Musa ibunya mengandung dan mau melahirkan, sama Allah disuruh ke hutan. Melahirkanlah di tengah hutan. Dan setelah itu bayinya ditaruh di keranjang, itu Nabi Musa, di keranjang dialirin, dikanyutin di sungai. Ya, kalau orang biasa begitu udah habis tuh, makan ular, makan buaya. Lah di sungai zaman dulu, bukan hanya buaya, mungkin dinosaurus yang ada itu, ya kan? Lalu sekarang sungainya paling juga ikan sapu-sapu yang ada kan. Dianyutin. Jadi caranya Allah proses menghancurkan kekuasaan Firaun begitu. Istilahnya dikirimin bayi nih. Ini bayi lewat sungai, pas lagi ngalir, lagi nganyut, istrinya Firaun karena mungkin dekat kerajaannya itu, istrinya Firaun itu lagi jalan-jalan di pinggir sungai ngelihat ada bayi bawa pulang. Seakan-akan Allah mau mengatakan begini, nih lu bunuh kalau sanggup, gua bawain ke rumah lu. Yang dari mana-mana diuber sama pasukan Fir'aun. Begitu ada kedengeran, di ujung berung juga anak bayi lahir laki-laki, bunuh. Ini Allah bawain ke rumahnya.
Sepertinya Allah ingin menunjukkan betapa lemahnya dia nggak sanggup. Betul, dia nggak sanggup ngebunuh Nabi Musa, nggak sanggup. Kenapa? Karena istrinya sayang. Lah orang dibungut sama bininya. Kita kan biar kita gagah bagaimana juga sama bini. Takluk gitu kan. Ada orang berkumis, ya kan. Waduh, udah kayak jampang, gagah mah di luar, begitu sama bini diomelin, diem aja kan. Iya, diomelin, pakai dijewer lagi sama bininya ya. Ya bener emang laki-laki kalau di depan perempuannya. Sama ternyata Fir'aun kelemahannya di situ. Karena bininya sayang, dia nggak berkutik. Akhirnya lama-lama dia ikut sayang. Justru orang yang akan menghancurkan kekuasaannya dipiara di dalam kerajaannya. Gitu. Yang akhirnya nanti dengan Musa lah semua itu menjadi runtuh. Karena Allah utus dia sebagai nabi, sebagai rasul. Itu membuktikan bahwa manusia betapapun dia merasa sombong tetap kecil di mata Allah. Cara Allah ngancurin bukan ditimpa pakai apa gitu kan. Misalnya gunung dibikin meletus terus hancur, enggak. Tapi dibuktikan dari kesombongannya itu. Nih, kalau bisa bunuh. Enggak bisa ternyata. Ya. Itu menandakan manusia itu sangat lemah. Nah, cerita Fir'aun itu pernah itu karena doanya Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman pada hari akhirat. Dia nggak beriman, dia nggak percaya, ya kan, bahwa nanti dia akan dihisab, akan dihitung perbuatannya itu di hadapan Allah. Wa qala Allah Ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yatabakhtaru fi masyyihi idh khasafallahu bihil ardu fahuwa yatajallalu fiha ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seseorang laki-laki, seorang tokoh yang sombong di dalam hidupnya. Idh khasafallahu bihil arda. Karena kesombongannya itu Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Khasafa itu kayak peristiwa di mana kemarin? Palu di Sulawesi Tengah ya. Khasafa itu likuifaksi istilahnya. Ditelan bumi. Ya. Itu kan sekampung tuh tenggelam. Jadi rumah tuh masuk ke dalam bumi terus dirapat lagi, gitu. Kekubur. Nah, dulu pernah terjadi. Pernah terjadi yang seperti itu, peristiwa likuifaksi. Terhadap siapa itu? Manusia yang paling sombong, orang kaya. Kalau ini orang kaya, kalau Fir'aun tadi raja. Jadi emang yang berpotensi mempunyai sifat itu sombong itu para raja, para orang kaya, itu berpotensi. Nah, ini orang kaya nih, namanya Qorun. Ya. Qorun itu hartanya tenggelam beserta rumah-rumahnya, orang-orangnya masuk ke dalam bumi, kemudian buminya rapat lagi. Ya. Ditelan bumi istilahnya. Jadi makanya hartanya yang terpendam namanya harta karun. Itu karena peninggalan si Qorun tuh. Ya, harta Qorun sebenarnya. Kita sampai sekarang kita sebut tuh harta karun. Ya, mungkin saking banyaknya. Nah, dia mah peristiwanya di mana? Sampai ke sini-sini ketemu kita harta karun. Isinya apaan tahu dah tuh ya kan? Emas, batu cincin kali ya. Kalau ayam nggak ada, ayam masih mati. Ya. Sehingga apa? Yatajallalu fiha, dia tenggelam, terpendam ke dalam bumi ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ludes dibikin, rata langsung, bleng, hilang. Ya. Itu saking kesombongannya. Orang saking kayaknya dia punya gudang harta itu, kuncinya aja dibawa pakai onta.
Belum saking banyaknya udah nggak kepanggul sama orang. Itu kunci segini paling, dia kunci berapa gudang, sampai dibawa pakai onta. Tapi kan Allah tenggelamkan semuanya karena sifat sombongnya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbirun yaumal qiyamati amsalad dzar yata'uhumun nas yaghsyahumudz dhillu min kulli makanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan dibangkitkan orang-orang yang sombong itu pada hari kiamat, di padang mahsyar akan dibangkitkan. Seperti apa? Amsalad dzar yata'uhumun nas. Seperti debu yang diinjak-injak oleh manusia. Orang di padang mahsyar kan nanti semua kita nih hidup lagi. Yang meninggalnya dari zaman Nabi Adam udah jutaan tahun yang lalu. Yang mungkin tulangnya aja udah nggak ketemu. Itu kan Allah bangkitkan lagi sampai manusia terakhir. Bangun semua yang ada di kubur. Mau yang kelempar ke laut kayak, mau mati kebakar kayak. Iya kan istilahnya. Ada orang mati kebakar sampai habis badannya, nanti tetap bangkit. Ya. Karena dihidupkan kembali oleh Allah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakanlah yang menghidupkan itu nanti di padang mahsyar adalah Allah yang menciptakan dia pertama kali. Dari bahannya kagak ada aja Allah bisa bikin jadi manusia. Apalagi udah ada bahannya dulu, udah dihidupkan kembali. Jadi semuanya nanti akan bangkit. Nah, orang-orang yang sombong itu nanti begitu dia hidup kembali, dia diinjak-injak oleh jutaan manusia. Enggak bisa bangun dia udah, keinjak-injak. Orang di tengah kerumunan begitu. Diinjak-injak bagaikan tanah debu. Yakshahumudz dhil, dia akan diliputi kehinaan min kulli makanin, dari berbagai macam penjuru. Ya, bangun, keinjak lagi, bangun, keinjak lagi. Kayak begitu tuh nanti. Itu baru di mahsyar. Mahsyar itu baru start kan. Baru setelah huru-hara kiamat ini hancur, ya, baru dibangkitkan. Ini baru persiapan untuk hisab, untuk menghitung amal. Setelah hisab, mizan, timbang, ya, mana yang beratan, kebaikan apa kejelekan. Setelah timbang baru, oh ente beratnya ke kanan nih, surga sini jalannya. Baru dia menuju surga. Nah, yang beratnya ke kiri, nih ke neraka, sini jalannya. Waduh, ngeri itu udah begitu. Jadi di mahsyarnya aja udah keseksa. Ya, di mahsyarnya dia udah keseksa. Wa qala ba'du salaf, dan berkata sebagian ulama-ulama salafus salih, awwalu dzambin asallaha bihi al-kibru. Dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah itu adalah sombong. Sebelum ada dosa-dosa yang lain nih, ya. Dosa yang pertama dilakukan makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini adalah kesombongan itu. Pertama kali. Belum ada orang membunuh, belum ada orang mabok-mabokan, belum. Jadi yang pertama kali itu adalah sombong di muka bumi ini. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, perintah. Jadi Allah menciptakan Adam. Udah jadi nih Adam, manusia, makhluk-makhluk yang udah ada sebelum Adam tuh jin, malaikat udah ada semua. Nah, Allah ciptain Adam, nih manusia, makhluk baru. Kemudian manusia inilah yang akan Allah jadikan pemimpin di muka bumi ini. Bukan jin. Jadi enggak ada nih raja jin gitu ya. Dia raja jin turu-turu dia.
Tapi kalau yang namanya pemimpin di muka bumi ini pasti manusia. Ya, makanya nabi-nabinya juga dari jenis manusia. Nabi enggak ada dari jenis malaikat, dari jenis jin, enggak ada. Karena memang Allah titipkan bumi ini diurus oleh manusia. Jin biar dia pinternya kayak apa, dia enggak mau kaya raya seperti kita, menguasai hutan, ya kan, punya hotel sekian, punya perusahaan banyak, enggak mau jin mah. Ya, bukan itu kebutuhan dia. Ya, kalau kita kan kebutuhannya itu, maka dikasih ini kekuasaannya untuk mengolah bumi ini adalah manusia. Makanya jin dan malaikat itu disuruh hormat sama Adam. Allah perintahkan usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam, hormati Adam. Ini makhlukku yang terbaik. Walaupun jin malaikat duluan diciptakan, tapi Allah menciptakan manusia ini menjadi makhluk yang terbaik. Sehingga dua makhluk besar ini diperintahkan Allah untuk hormat kepada Adam. Sujud itu bukan nyembah, tapi pengertiannya adalah hormati Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, hormat sama Adam. Kenapa? Karena memang dites Adam paling pinter. Kan sebelumnya wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu. Jadi Adam tuh pinter. Nama-nama semua yang ada di muka bumi, malaikat kagak tahu, Adam tahu. Nah, karena Allah mau kasih kekuasaan, mau dikasih mandat, amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Malaikat kemudian semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini ada yang bilang dulu bangsa jin. Banyakkan ulama mengatakan ini bangsa jin, walaupun ada beberapa ulama mengatakan ini bangsa malaikat. Tapi kalau bangsa malaikat memang mereka tidak berbuat maksiat, tidak menolak perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat itu enggak pernah nolak perintah Allah. Dia selalu menjalankan apa yang Allah perintah. Jadi ini bangsa jin, si iblis ini. Bandel, ya. Bandel. Aba wastakbaro. Dia membangkang dan sombong. Enggak mau sujud, enggak mau hormat. Dalam ayat lain bahkan dia ngebantah, membantah perintah Allah. Hei iblis, sujud ke Adam, hormati Adam. Dia makhlukku yang terbaik. Kata iblis, saya enggak mau ya Allah. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara si Adam cuma dari tanah. Mana muliaan, mana yang bagusan api sama tanah. Harusnya Adam yang hormat sama saya. Bukan saya suruh tunduk sama dia. Saya lebih dulu engkau ciptakan. Ya. Jadi jin itu, iblis itu dekat betul kepada Allah. Ahli ibadah tadinya iblis itu. Ahli ibadah. Jadi makanya kita nggak boleh sombong-sombong itu dengan ibadah kita. Kita benar rajin ibadah nih. Kita ngeliat orang-orang masih malas aja, masih ogah aja. Belum tentu kita lebih baik dari dia, belum tentu. Karena ahli ibadah itu ada penyakitnya di hati. Yaitu tadi, ujubnya itu. Begitu dia bangga dengan ibadahnya, merasa lebih baik daripada orang yang belum ibadah. Nah, di situ dia jatuh di mata Allah. Makanya kudu hati-hati kan kita di situ. Jangan kemudian, ini orang mabok mulu, ini orang main judi mulu. Terus kita merasa kita lebih baik dari dia. Belum tentu. Belum tentu. Iblis ini bukti. Tadinya ahli ibadah, sujud, dan dekat betul kepada Allah. Buktinya dekat apa? Sering dialog. Kan nggak bisa. Kita pernah nggak dialog langsung begitu kepada Allah? Itu hanya bisa dilakukan oleh ahli ibadah, Pak. Bisa ngomong langsung ke Allah itu. Dan Allah menjawab. Dan doanya itu dikabulkan. Doanya iblis. Bahkan sudah membangkang, Allah kabulkan. Kan ketika udah nggak mau sujud dia kepada Adam, Allah marah, dikutuklah si iblis ini.
Ya, dikutuk. Setelah itu apa? Dia minta terakhir. Ya Allah, sebelum engkau kutuk saya, ini permintaan terakhir saya. Berikan saya umur panjang. Itu si iblis mintanya. Berikan saya dan keturunan saya umur panjang. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Kalau perlu jangan mati-mati. Saya mau menggoda manusia. Gitu. Itu permintaan itu di Quran. Saya mau menggoda manusia. Karena saya dikutuk dan saya pasti menjadi ahli neraka. Saya kepengen ngajak setiap manusia untuk menjadi ahli neraka seperti saya. Kemudian apa? Dikabulkan sama Allah permintaannya. Kata Allah, silahkan, boleh. Engkau akan kuberikan umur panjang. Makanya umurnya coba lihat, kalau orang-orang kesurupan, jin, itu dari zaman Majapahit, jinnya. Manusia udah berapa turunan kan? Umurnya berapa? 2500 tahun. Masya Allah. 2500 tahun Pak, masih gagah. Umurnya panjang-panjang jin itu. Karena apa? Itu permintaan dia. Dan Allah kabulkan, dikasih umur panjang sama jin. Karena dia kepengen ngajak orang sebanyak-banyaknya supaya menjadi ahli neraka seperti dia. Dia kan udah dikasih cap, dia udah dikutuk jadi ahli neraka, udah pasti. Ya. Kerjanya begitu, udah mempengaruhi manusia si iblis itu. Nah, dia bisa kayak gitu itu karena sifat sombongnya. Maka dibilang perbuatan dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah itu adalah sombong. Sikap sombongnya iblis itu maksudnya. Ya, sebelum itu nggak ada orang makhluk itu berbuat maksiat, nggak ada. Ya. Nabi Adam berbuat dosa setelah ini. Apa dosanya? Makan buah huldi. Sebenarnya bukan itunya, karena kepengaruh dengan perempuan. Nah, laki-laki itu ya. Laki-laki biar soleh kayak apa? Hati-hati. Godaannya di situ. Takluk sama Hawa. Udah dibilangin ini buah terlarang, nggak boleh dimakan. Disebut buah huldi itu kan? Jangan dideketin, dimakan aja, boro-boro dimakan. Dideketin aja jangan di pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deket-deket pohon ini, jangan. Allah larang. Tapi begitu istrinya ngidam, kepengen, ya, ngerengek bininya, ya terpaksa dah. Bini udah ngerengek begitu, cariin, iblis ngosokin lagi gitu. Iya bener tuh, ente kalau makan ini, wah cinta ente abadi, wah kira begitu dah. Dirayu, bininya ngerengek, iblisnya ngerayu, akhirnya dipetik sama Nabi Adam. Itu dosa pertama tuh, ya, melanggar perintah larangan Allah Nabi Adam. Tapi sebelumnya ada dosa iblis. Iblis itu sombong, tidak mau nurut perintah Allah. Makanya disebut dosa pertama itu adalah itu yang dilakukan oleh iblis. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya mithqala dzarratin, ada setitik aja sifat sombong. Setitik tuh. Zarrah itu biji sawi kalau suka diterjemahin ya ke bahasa Indonesia. Biji sawi, biji bayem. Gede apa kecil? Ya elah, segitu. Kita seujung kuku aja kagak, biji bayem. Artinya kecil banget. Segitu aja ada sifat sombong di diri kita, nggak masuk surga, kata Nabi. Wa qala Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, ya. Jadi kalau udah sifat itu ada dalam diri kita, itu berarti dia merusak, ya. Ujub, kiber itu, bangga diri,
dan sombong. Ujubnya ada di hati, ya, merasa sendiri, merasa doang gitu. Merasa di hatinya merasa doang, itu udah hati-hati kita. Jadi kita jangan pernah kita merasa paling baik, merasa paling dihormatin gitu kan, merasa paling kaya, merasa paling, pokoknya merasa itu tuh, itu bahannya tuh dari situ, ya. Lebih daripada orang lain, yang timbulnya menganggap orang lain itu rendah, nggak ngormatin orang, gitu kira-kira. Dari sifat sombong itu akan banyak sikap-sikap yang jelek yang muncul dari diri kita, ya, itu nggak boleh dipiara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi, ya, saya sering menyampaikan berulang-ulang, hadis itu disebutnya hadis karena memang dia kategorinya bukan ayat, bukan firman Allah, bukan ayat Quran maksudnya, tapi isinya adalah firman dari Allah, ucapan Allah disampaikan oleh Nabi. Kata Allah begini, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Keagungan itu adalah pakaianku. Ya, keagungan itu pakaianku, kata Allah. Wal kibriya ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku. Itu artinya hanya boleh Allah yang make, ya, selendang kesombongan itu. Faman naza'ani fihima, barang siapa yang berusaha mengambil, mencopot selendangku itu, sifat sombongku itu mau dipakai, diambil dari Allah, alqaituhu finnar, maka aku akan lemparkan dia ke neraka. Yang pantas menyandang kesombongan itu hanya aku, kata Allah, bukan kalian makhluk. Siapa yang mau coba-coba make sifat ini, aku lemparin ke neraka. Wah, sampai begitu tuh ancamannya. Ya, Allah nggak suka. Itu kalau Allah memang karena yang maha kuasa, nggak pernah lemah, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah sakit. Kita kan semuanya ada. Ya, sedikit-dikit lemah, capek. Allah nggak pernah capek. Aku mau ngaso dulu jadi Tuhan, nggak bisa. Atau mau pensiun, udah capek nih jadi Tuhan, enggak. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Jadi sifat itu pantas melekat pada zat Allah, tapi kepada makhluk nggak pantas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi ya. Ikhtasamatil jannatu wan naru. Surga dan neraka berdebat. Wah, surga sama neraka lagi ngobrol nih. Dia kan sama-sama makhluk juga. Faqalatil jannah, kemudian si surga mengatakan begini, mali ma yadkhuluni illa du'afaun nas. Saya nih yang masuk ke saya, kata surga, cuman orang-orang yang lemah. Ya. Kebanyakan yang masuk surga itu orang-orang yang lemah. Kan orang-orang yang tertindas, ya kan? Orang-orang yang hidupnya nggak macem-macem, gitu kan? Orang lemah tuh disebutnya. Misalnya dizolimin, dia berdoa, dia ridho, dia sabar, masuk surga. Ketimpa musibah, dia ridho, dia sabar. Kena penyakit, dia ridho, dia sabar, masuk surga. Sehingga surga mengatakan kebanyakan yang masuk ke saya ini orang-orang lemah, gitu, yang udah nggak macam-macam hidupnya. Tapi apa? Waqalatin nar, kata neraka, usirtu abil jabbarin wal mutakabbir. Kalau saya, yang paling utama itu harus masuk ke saya adalah orang-orang yang sombong dan orang-orang besar, gitu. Jadi ntar orang-orang besar yang kebanyakan masuk neraka.
ya kan? Waduh banyak di sana teman kita anggota DPR misalnya gitu, misal, ya kan? Ya nggak semua. Wah selebritis, ya kan? Temunya yang begitu-begitu tuh nanti di neraka. Jadi ini dia ngobrol kata sorga isinya saya yang begitu-begitu doang, yang lemah-lemah. Kalau di sorga yang gagah-gagah gitu, ya. Wa qala ta'ala wala tusair. Ya. Cukup ya? Jangan banyak-banyak ngaji mah. Lagi nggak ada kopinya nih hari. Biasanya ada kopi kita. Ya, ini mudah-mudahan mengingatkan kita. Ini jadi kita emang harus selalu begitu hati kita ini. Harus saling mengingatkan. Kita bersyukur ada kitab seperti ini paling enggak mengingatkan kita untuk menjaga kebaikan, sifat-sifat kita ya. Supaya bersih betul amal kita, jangan ada dibarengi dengan sifat-sifat sombong. Semua kesombongan itu jelek, semua. Mau kesombongan ilmu kayak, mau kesombongan harta kayak, mau kesombongan ibadah sekalipun. Ya, ibadah kan disombong-sombongin ada ibadah. Lu mah apa lu sholat lu begitu? Ya misalnya gitu. Nih gua nih baca Quran gak pernah berhenti. Ya sombong namanya. Ya kan? Itu jelek juga jadinya. Jadi nggak ada yang benar dah kalau udah namanya sombong itu. Mesti rusak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran tawilan mubarikan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات